Berkali-kali kita memodeling biasanya membutuhkan hasil yang smooth dan organik. Dan untuk hal itu, di sini kita memiliki fitur yang disebut soft selection. Dan ada juga yang disebut selection reflection. Dan untuk reflection ini yaitu memungkinkan kita untuk memodel secara simetris. Jadi, mari kita lihat yang pertama yang akan kita bahas yaitu soft selection. Contohnya, di sini saya ingin memodeling kembali untuk merapikan head ini atau face-nya, dan dalam hal ini bila kita melakukannya dengan tipe selection yang biasa yaitu seperti dengan vertex, dan kita zoom dahulu dan memodeling seperti ini, aktifkan tools move dan memanipulasi seperti ini, maka di sini hasilnya tidak akan sempurna atau pada geometrinya terjadi kerusakan. Kita kembalikan. Dan agar tidak terjadi seperti ini, maka di sini kita akan menggunakan soft selection. Sekarang kita masuk ke tool setting dengan mengklik icon ini, atau bisa juga dengan mengklik double di tool yang kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke soft selection dan kita scroll ke bawah untuk melihat isinya. Selanjutnya kita aktifkan soft select, dan di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, yaitu dari tipe soft selection seperti volume, surface, global, dan object, yaitu di opsi follow mode. Dan di video sebelumnya kita sudah mengenal cara selection pada objek, di mana di situ juga dibahas pengertian simple dari soft selection. Dan di sini kita akan gunakan surface. Namun sebelum saya menggunakan tipe surface ini, mari kita bandingkan dahulu antara surface dan volume. Kita zoom kameranya agar terlihat daya cangkupan yang dihasilkan dari setiap tipe yang kita pilih. Yang pertama volume, sepertinya di sini terlihat jika kita menggunakan volume, cangkupannya terlihat bocor, yaitu pada area ini ikut terkena. Jika kita pilih surface, maka hasilnya terlihat tidak bocor, jadi fokus pada area hidung ini saja. Dan agar hasil manipulasinya lebih sempurna, mari kita rubah tipe kurvanya, yaitu di sini, di opsi kurve preset. Kita tinggal mengklik saja untuk merubah tipe kurvanya. Contohnya seperti ini. Dan bila mana kamu tidak suka dengan preset yang sudah disediakan ini, kamu juga bisa merubahnya di follow curve. Dan di sini saya akan menampilkan beberapa tipe kurve dan berikut hasil bila menggunakan tipe mode curve tersebut. Seperti yang terlihat di sini, bila kita memodel follow kurvanya seperti ini dan mesh-nya kita pindahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Dan yang kedua akan seperti ini, 3, dan seterusnya. Dan tentunya hal ini masih bisa kita custom kembali. Kita close. Di sini saya akan memilih standar. Oke, selanjutnya kita lanjutkan memanipulasi pada bagian hidung ini. Namun kita close dahulu, tool setting. Selanjutnya kita sesuaikan kameranya dan merubah pivotnya dengan menekan tombol D atau klik double kembali dan kita scroll ke atas, aktifkan edit pivot. Kita ke top view dan kita rotasi seperti ini agar sumbu z-axis mengarah pada normalnya, yaitu ke depan, x ke kanan, ke kiri, dan y ke atas. Oke, kita kembali ke perspektif. Jika sudah seperti ini, tekan D kembali. Selanjutnya, kita majukan seperti ini. Di sini, Anda lihat hasilnya, bagaimana mesh tertarik dengan sangat mudah, dan hasilnya pun lebih baik dari proses biasa, yaitu tidak menggunakan soft selection. Jadi, kamu tinggal menyesuaikan saja mau menggunakan tipe dari follow modenya surface atau volume dalam memodeling seperti ini. Namun saya lebih deal menggunakan surface karena surface akan benar-benar mengukur jarak follow radiusnya sepanjang permukaan yang inti pada target.
Dan dalam proses ini biasanya membutuhkan hal simetris untuk memodeling bentuk yang antara sudut kanan dan sudut kiri agar jadi sama bentuknya dengan perubahan yang dilakukan. Contohnya pada area ini, jika saya pindahkan ke depan seperti ini, maka pada sudut kirinya pun ikut terproses seperti yang saya lakukan pada bagian muka sebelah kanan. Dan bagaimana cara mengaktifkan simetris dan menggunakan simetris dalam memodeling seperti ini, mari kita lihat. Kita ke tool setting dan kita scroll ke bawah dan masuk ke simetri setting. Selanjutnya kita scroll kembali dan di sini pada opsi simetri, di sini kita harus menyesuaikan simetri pada sumbu apa yang ingin diproses secara bersamaan. Dan pada model yang saya miliki di sini, karena sudah terjadi perubahan rotasi, yaitu sudah tidak lagi di posisi center dari world axis. Jadi di sini saya akan merotasi dahulu agar tepat pada center world. Maka dari itu kita aktifkan gridnya dan kita unvisible house-nya dan kita zoom out dan Anda tinggal mengikuti prosesnya, yaitu mengembalikan objek ini ke posisi center. Pada rotasi Y di sini kita set 0 dan translate-nya kita blok semua dan set 0. Selanjutnya kita pindahkan ke titik tengah dari grid. Kita ke top view. Dan zoom, aktifkan snap grid. Selanjutnya kita pindahkan. Ya, oke sudah, kita kembali ke perspektif. Jika sudah seperti ini, sekarang kita aktifkan lagi vertexnya dan kita pilih simetrinya objek X dan kembali ke soft selection. Kita tambahkan follow radiusnya ke 1. Selanjutnya kita tinggal menselect mesh bagian mana yang ingin kita bentuk kembali. Contohnya pada area kuping sini. Dan di sini terlihat efek dari simetri tidak berfungsi. Padahal kita sudah mengaktifkan simetrinya di objek X. Dan kenapa tidak aktif? Itu karena di sini objek mesh ini sudah saya combine, yaitu menjadi satu objek seperti rambut, mata, dan lain-lainnya. Maka dari itu kita separate dulu agar tidak menyatu lagi. Caranya kita ke menu drop down dan pilih modeling dan kita ke menu utama yaitu mesh dan pilih separate. Kita klik. Di sini tidak berfungsi karena di sini masih masuk dalam proses modeling yaitu ke mode komponen. Maka dari itu kita kembali dulu ke object mode. Selanjutnya kita klik kembali dan masuk ke mesh dan pilih separate. Selanjutnya kita kembalikan pivotnya atau axis bandnya ke center dari masing-masing objek. Maka dari itu kita ke modify dan pilih center pivot. Oke, sudah. Sekarang kita reset transformasinya. Maka dari itu kita ke modify lagi dan pilih freeze transformation. Oke, sekarang kita select face mukanya. Selanjutnya kita aktifkan mode komponen dari vertex. Dan selanjutnya kita kembali ke symmetry setting dan kita mengganti tipenya ke world axis dan kita lihat hasilnya. Oke. Jika sudah seperti ini, maka simetri sudah aktif dan berfungsi dengan baik. Jadi kita tinggal memindahkan seperti ini atau memodeling. Kita matikan snap grip-nya agar lebih smooth. Oke. Jadi Anda harus ingat, simetri tidak akan aktif bila mana objek yang menyatu dan pivotnya tidak berada di center dari objek tersebut. Jadi Anda harus pastikan dahulu dan menyiapkan objeknya atau pivotnya berada di center dari objek. Oke. Dan untuk perbedaan dari simetri yaitu tipenya world dan objek, yaitu jika objek Anda dalam posisi yang berbeda, yaitu tidak lagi pada posisi center dari world axis, yaitu di sini. Seperti model ini sebelumnya yang tidak terletak di posisi center terhadap aksis dunia yang sudah terotasi dan lain-lain. Dan walaupun objek ini sudah kita kembalikan ke center, namun karena perpindahannya yaitu per grup, jadi pivot dari masing-masing objek jelas belum tepat pada center. Seperti yang Anda lihat di sini. Seharusnya sejajar dengan titik tengah
namun ini tidak. Jadi, jika benar di center, maka pilihannya pada tipe simetri objek X. Dan bila tidak, maka pilihannya world X, maka akan berfungsi. Jika objek, tidak akan berfungsi, karena posisi objek tidak berada di center world axis. Oke. Dan untuk yang benar-benar berada di center world, seperti model sphere contohnya, dan head ini kita invisible dahulu, dan kita posisikan objek sphere-nya ke atas, dan kita rescale, kira-kira segini, dan kita aktifkan mode vertex, dan kembali ke symmetry setting, dan memastikan ke objek X, maka hasilnya efek dari simetri akan berfungsi. Oke. Jadi dalam hal ini kamu serba memastikan dahulu tentang lokasi dari si target. Bila nanti terbiasa, Anda akan lebih tahu tipe apa yang akan digunakan, yaitu pada tipe simetri. Dan untuk lebih tahu lagi tentang manfaat apa saja yang bisa didapat dengan menggunakan metode ini, yaitu soft selection dan reflection atau simetri, yaitu setelah Anda memodeling karakter di Maya.